Ada orang yang mencari hidup itu karena kesenangan. Tapi ada orang hidup itu mencari ketenangannya. Kalau hidup hanya dengan kesenangan, sampai mati pun dia tidak akan menemukan ketenangan itu. Tetapi ketika dia berusaha untuk mencari ketenangan, dia akan menemukan itu. Orang banyak cara mencari kesenangan itu, bisa lewat materi, bisa lewat harta, bisa lewat kekuasaan. Itu kesenangan. Tetapi ketenangan cukup dengan menundukkan kepalamu, lihat ke dalam hatimu, bahwa di situ sebenarnya ada kalimat yang baik, di mana dia selalu mengingatkan tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Kalau viral di dunia itu sebentar, ceramah-ceramah saya viral, ditonton puluhan juta orang, tapi belum tentu saya viral di sisi Allah. Video-video saya di Facebook jutaan yang nonton, di TikTok jutaan, malah belasan juta. Tapi apakah saya sedang disebut oleh Allah? Saya bahagia karena saya duduk di antara orang-orang soleh. Karena tidak mungkin saudara ini tidak mengenal Allah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla jalaluhu fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para kiai, para tuan guru, para imam, terkhusus kepada guru kita semuanya, sahabat saya, Ketua Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kayong Utara, Kiai Haji Nazril Hijar, terima kasih atas undangannya. Dan terakhir kemarin kita ketemu di Pulau Maya. Alhamdulillah, gara-gara ketemu beliau saya sampai ketinggalan speedboat. Dan itu barokah luar biasa Pak Kiai. Seumur-umur saya baru naik kapal kelotok sampai 12 jam. Nyampe di Rasau entah seperti apa wajah saya sudah. Dan malam ini kita bertemu dengan para imam, para pengurus dan takmir masjid. Terima kasih kepada sahabat dan saudara saya Mas Andi Santo ya? Sianto, oh Sianto. Makanya saya agak kaget, jangan sampai namanya Santo. Sebab Santo itu kalau di Islam disebut wali, kalau di Katolik disebut Santo. Maka saya kaget tadi, jangan-jangan salah namanya ini. Ibu-ibu sehat semuanya. Kenapa malam ini sedikit? Tidak usah khawatir dan tidak usah cemas. Mas Andi, Al-Quran sudah menyampaikan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hambaku yang pandai berterima kasih kepada Allah. Yang masuk surga tidak banyak. Yang masuk surga tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena memang masuk surga itu sulit. Kenapa sulit? Karena pendekatannya hak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini
Mungkin ada sebagian jamaah yang masih sibuk ibadah di rumah, mungkin belum selesai sholat sunat tarawih, atau bahkan mungkin belum selesai dengan kolaknya. Tidak apa-apa, kita doakan sahabat dan teman-teman kita semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Nazril, kenapa mic-nya saya pegang begini? Karena ada 2 cincin. Ya, saya nyampe ke sini langsung dikasih hadiah sama Andi, karena dia tahu kalau sampai saya nggak dikasih cincin tahun depan saya nggak mungkin datang. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, ibu, boleh saya tanya? Ibu lebih senang suami meninggal duluan atau istri meninggal duluan? Saya tanya sama ibu, ibu lebih senang ibu lebih senang suami meninggal duluan atau ibu duluan? Ibu duluan. Kalau bapak-bapak nggak perlu saya tanya, sebab jawabannya saya sudah tahu itu. Bapak-bapak lebih senang istri meninggal duluan atau gimana? Kiai Nazril? Istri duluan. Tapi ternyata survei membuktikan, ternyata laki-laki lebih banyak meninggal duluan. Kenapa Pak Kiai? Karena rata-rata suami itu banyak mengidap penyakit jantung. Dari mana? Karena istrinya cerewet. Betul ibu? Kenapa ibu cerewet dengan suami? Ah, sudahlah, nanti saja Pak Ustadz ceritanya. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam suasana Ramadan. Alangkah indahnya orang-orang yang senantiasa merindukan Allah. Alangkah bahagianya orang-orang yang senantiasa merindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hebat, yang hadir di masjid ini, yang hadir di mushola ini semuanya orang hebat. Termasuk Pak anggota DPRD Kabupaten Kayong, anggota DPRD ya, Pak siapa? Haji Dedi. Saya tadi Pak Kiai kaget, saya tidak pernah kenal sama Pak Haji Dedi, tapi waktu beliau masuk saya kaget, karena saya ingat almarhum teman saya. Saya ingat almarhum teman saya, perawakannya sama, wajahnya sama, dan namanya sama. Beliau meninggalnya 2 tahun yang lalu pas bulan Ramadan. Dan meninggalnya tanggal 20. Sekarang tanggal berapa? Haji Dedi, teman saya itu meninggal tanggal 20 Ramadan. Apakah Anda siap menyusul? Enggak, serius, namanya sama, wajahnya sama, perawakannya sama, senyumnya sama. Meninggalnya tanggal 17 Ramadan 2 tahun lalu. Tanggal 20 Ramadan meninggalnya. Sekarang tanggal 17, berarti tinggal 3 hari sepertinya ini. Hah? Berarti tinggal 2 hari. Sudah siapkah belum? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Enggak usah takut, enggak usah khawatir, sebab orang-orang yang hatinya selalu terpaut kepada Allah, hatinya, ucapannya, pikirannya, tindakannya selalu karena Allah, dan dia tidak pernah khawatir apapun karena dia hanya takut kepada Allah. Kalau takut kepada makhluk, orang itu cenderung menjauhi makhluk. Tapi kalau dia takut kepada Allah, dia cenderung dekat kepada Allah. Maka apa yang Allah janjikan kepada orang yang hatinya takut kepada Allah? Allah meridhoinya, Allah ridho kepadanya, dan dia ridho atas ketetapan Allah. Allah balas dengan surga terbaik, Jannatu 'Adn. Hal yang paling mudah sebenarnya kita lakukan adalah
Bagaimana caranya agar hidup kita ini senantiasa berada dalam naungan ridha Allah? Ada orang yang mencari hidup itu karena kesenangan, tapi ada orang hidup itu mencari ketenangannya. Kalau hidup hanya dengan kesenangan, sampai mati pun dia tidak akan menemukan ketenangan itu. Tetapi ketika dia berusaha untuk mencari ketenangan, dia akan menemukan itu. Orang banyak cara mencari kesenangan itu, bisa lewat materi, bisa lewat harta, bisa lewat kekuasaan. Itu kesenangan. Tetapi ketenangan cukup dengan menundukkan kepalamu, lihat ke dalam hatimu, bahwa di situ sebenarnya ada kalimat yang baik, di mana dia selalu mengingatkan tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Maka orang hatinya yang senantiasa terpaut kepada Allah, mau kaya mau miskin bagi dia nggak ada urusan. Mau ada uang nggak ada uang bagi dia urusan kecil. Mau bawa banyak harta pun tidak ada harta bagi dia bukan masalah. Karena masalah terbesar dari hidupnya adalah dia khawatir jangan-jangan Allah tidak ridho kepada saya. Tapi ketika dia dekat kepada Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho terhadap dirinya dan dia ridho terhadap Allah, maka Allah janjikan yang terbaik dalam hidupnya. Kadang yang kita cari dalam hidup itu hanya hal sepele, yang pada akhirnya harus kita tinggalkan. Pak Haji Dedi sudah berapa tahun menjabat anggota DPRD? Baru 4 tahun. Berarti 1 periode ini. Mau lagi? Mau lagi enggak? Mau lagi? Kelihatan. Enggak apa-apa, yang penting itu jadi ibadah di jalan Allah. Setiap ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang diniatkan karena Allah itu ibadah. Bisa dipahami? Setiap apapun yang kita lakukan niat karena Allah itu ibadah. Tapi ingat bahwa sesungguhnya setiap manusia itu Allah berikan tanggung jawab. Tanggung jawab pertama seorang ayah kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, Allah mengingatkan kepada kita orang tua untuk menasihati ini kepada anak-anak kita melalui seorang yang bernama Luqmanul Hakim. Ulama berbeda pendapat siapa Luqman, apakah nabi atau bukan, tapi ulama sepakat termasuk Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Luqman Al-Hakim adalah seorang ahli hikmah. Ya bunayya la tusyrik billah, Quran mengingatkan itu. Orang tua harus mengingatkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan engkau pernah berbuat syirik kepada Allah. Innasyirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik adalah perbuatan dan perilaku yang dosanya sangat besar di hadapan Allah. Pensyirikan akidah hari ini begitu mudah. Saya kenal Kiai Nazril ini, putra-putrinya di pesantren semua, dan mudah-mudahan dijadikan ahli Quran semuanya. Anak kita, silakan. Anak kita dididik bertahun-tahun di pondok pesantren, tapi pulang ke kampung karena liburan, dia bisa rusak hanya seminggu. Kenapa rusak? Karena ini. Apa itu? Seperti yang alat rekam ini. Begitu mudahnya anak-anak kita dirusak akalnya, pikirannya dirusak, hatinya dirusak. Kalau anak kita tidak dipersiapkan dengan ilmu yang baik, tidak dipersiapkan dengan agama yang benar dan lurus, dengan akidah yang tepat, maka kita harus takut dan khawatir jangan-jangan anak kita ke depan itu terjatuh kepada kerusakan yang sangat besar. Maka malam ini kita bersama-sama memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Sejarah singkatnya begini, Pak, bahwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu nabi terakhir, rasul terakhir, karena Jibril alaihi salatu wassalam tidak turun lagi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Jibril turun 600 tahun yang lalu. Di mana turunnya? Di Palestina, di Yerusalem. Turun kepada siapa? Turun kepada Isa bin Maryam. Setelah 600 tahun wahyu itu tidak turun karena Jibril datang terakhir kepada Isa bin Maryam. Kemudian wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad SAW di sebuah gunung yang bernama Jabal Nur. Biasanya bapak ibu yang laksanakan haji dan umrah, biasanya ada mazarat, tempat-tempat ziarah yang dikunjungi. Salah satunya di kota Makkah yang bernama Jabal Nur. Pernah naik ke Jabal Nur ya? Jabal Nur itu kalau naik dari bawah ke atas sampai ke Gua Hiro kurang lebih 2 jam. Turunnya 2 jam setengah. Kenapa berbeda? Karena kalau turun itu melawan gravitasi bumi, karena memang posisinya yang sangat curam. Nabi SAW berada di gua itu bukan cuma malam itu sebenarnya. Nabi masuk ke gua itu dari usia 27 tahun. Hampir pada waktu-waktu tertentu Nabi masuk ke gua itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilakukan oleh Nabi adalah tahannus. Karena kita bicara Al-Quran malam ini. Kita bicara tentang sejarah Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri. Nabi bertahannus. Kenapa bertahannus? Menyepikan diri. Kenapa menyepikan diri? Karena kebiasaan masyarakat Arab sepeninggal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, saya jelaskan sejarahnya para nabi, Pak. Nabi di bangsa Arab itu yang terakhir adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sepeninggal Nabi Ismail tidak turun nabi, tidak ada kenabian, hilang 40 generasi kenabian. Antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Allah Ismail kurang lebih 40 silsilahnya. Dan Nabi Ismail adalah datuk Nabi. Datuk Nabi dari mana? Dari ayahnya. Saya putus saja biar singkat silsilahnya. Di masyarakat Arab sepeninggal Nabi Ismail ada agama namanya agama Hanif, yang Allah sebutkan Ibrahim Hanifah. Agama Nabi Ibrahim adalah agama Hanif, agama yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah. Tetapi sepeninggal Nabi Ibrahim tidak ada lagi kenabian. Karena tidak ada kenabian, pelan-pelan agama ini mulai hilang. Tetapi masyarakatnya ada sebagian yang masih iman kepada Allah, sebagian saja, sebagian kecil. Cara yang dilakukan oleh mereka adalah tahannus, menyepi. Termasuklah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. 13 tahun Rasulullah itu tahannus di gua itu, bolak-balik pada malam-malam tertentu. Sampai kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yang dibacakan oleh imam tadi waktu sholat witir, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Prosesnya gimana? Mungkin sebagian di antara kita lupa atau mungkin belum pernah mendengar. Nabi lahir di masyarakat Arab dengan tradisi yang tidak biasa baca tulis. Maka dalam doa kunut tadi dibacakan An-Nabiyil Ummi, Nabi yang hidup di tengah masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka otomatis karena Nabi tidak terbiasa membaca dan menulis, maka Nabi sama tidak bisa membaca seperti yang lain. Ketika Jibril alaihissalam datang mendekap Nabi dari belakang pada malam tanggal 17 Ramadan menjelang waktu subuh, Nabi dipeluk dari belakang oleh Jibril, dipeluk seperti ini dan berkata, Iqra ya Muhammad. Nabi tidak tahu siapa ini. Ini siapa, kata Nabi. Dalam keadaan takut, orang ini berkata lagi, Iqra ya Muhammad. Diulang lagi, Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, Ma'ana biqari. Apa yang harus saya baca? Saya ini tidak bisa membaca, saya ini tidak bisa menulis, saya tidak biasa mendengarkan dan mengucapkan kalimat-kalimat yang dibaca dan ditulis, kata Nabi. Apa kata malaikat? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu ya Muhammad.
Rasulullah bingung, siapa yang menciptakan aku? Iqra wa rabbukal akram. Baca ya Muhammad dan muliakanlah Tuhanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ini pulang dan menemui istri yang paling dicintai oleh beliau bernama Khadijah binti Khuwailid. Nah, sejarahnya singkat saja Pak, karena kita mau bahas Qur'annya saja. Khadijah itu Bu, Khadijah itu istri Nabi yang super kaya raya. Jangan dikirain Khadijah itu orang miskin Pak. Sepertiga tanah Makkah, ada yang mengatakan 2/3 tanah Makkah itu miliknya Khadijah. Kalau 2/3 itu berapa? Dari 100. Pak Dedi yang biasa main anggaran. Kalau 2/3 itu berapa Pak Dedi? Pak Haji saja, Ki Nazril saja. 2/3 itu berapa? 60. Berarti 60% tanah Makkah itu punya Khadijah. Kaya tidak? Kaya? Kaya. Tetapi ketika Rasulullah menjadi nabi, semuanya dihabiskan untuk Nabi Muhammad SAW. Tuh perempuan yang baik. Bisa dicontoh Ibu? Bisa dicontoh? Mulai besok, ini ada Ibu Nyai, istri Ki Nazril ada? Istrinya Ki Nazril ada? Ya, silakan contoh Khadijah. Silakan contoh. Mulai besok cincin anting gelang kasih dengan laki. Panggil apa? Ayah, Abi, Abah, Bah. Saya dengar ceramahnya Ustaz Zain Muhsin tadi malam tentang Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, di mana Khadijah adalah perempuan yang kaya raya di kota Makkah. Ketika Nabi diangkat menjadi rasul, menyebarkan syariat agama Islam, habis hartanya disumbangkan untuk perjuangan Rasulullah. Mulai hari ini saya habiskan harta saya untuk perjuangan Abah di Nahdlatul Ulama. Kira-kira mau Umi? Hah? Kelihatannya agak pucat itu. Al-Quran mengajarkan kepada kita. Kenapa malam ini panitia menyiapkan tema yang luar biasa ini? Ini luar biasa saya pikir. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir, kepada Rasul terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah masyarakat Arab yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang menggemparkan masyarakat Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran yang kalimatnya sangat sempurna dibandingkan syair-syair di masyarakat Arab pada masa itu. Kenapa dikatakan syair-syair masyarakat Arab itu bagus? Dulu sebelum datangnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam, Ka'bah itu Baitullah. Di sekitar Baitullah itu digantung namanya mu'allaqat. Apa itu mu'allaqat? Tulisan-tulisan syair-syair para pemenang-pemenang sayembara syair. Kalau sudah menang ditempel di situ. Mu'allaqat namanya. Dan itu syair-syair terindah. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa syariat Islam, dan salah satu ayat yang dibaca oleh Rasulullah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu menggemparkan masyarakat Arab karena tidak ada balaghah yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayat ini. Orang Arab bingung, loh katanya Muhammad itu tidak bisa baca tulis, tapi dia kok membaca syair yang indah. Tidak ada syair yang lebih baik dibandingkan dengan syair yang dibaca oleh Muhammad. Mereka tidak tahu kalau ayat inna a'tayna itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Ibu udah ngantuk ya?
Ya. Ceramah saya berapa menit nanti? Masa sampai sahur Pak Kiai? Tega bener ke Nazril ini. Udahlah tadi penerbangan saya delay 2 jam lagi. Pas 3 menit penerbangan kena turbulensi di asisten saya nanya, kenapa nih Bah? Saya jawab, sopirnya sopir tembak ini nampaknya. Ada 4 golongan yang sedang dirindukan oleh surga ini, dan saya yakin itu termasuk kita yang ada di tempat ini. Al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran. Orang yang cinta kepada Quran dan senang membaca Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat pilihan yang bernama Jibril alaihi salatu wassalam. Turun pada bulan pilihan yang bernama Ramadan dan disampaikan kepada umat pilihan, yakni kita umat Rasulullah SAW. Siapapun yang membaca Quran, kata Nabi, baik dia faham atau tidak makna dan tujuannya, maka Allah pasti berikan ketenangan di dalam hidupnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Sebelum saya lanjut, boleh saya minum dulu Pak? Allah. Yang lain silakan Pak, silakan. Silakan sambil diminum, dinikmati. Bismillah. Orang yang hidupnya dengan Quran, cinta kepada Quran dan senantiasa hidupnya tidak lepas dari Quran. Apa kata Rasulullah? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang cinta Quran, hidup bersama Quran, dia senang baca Quran, bacaannya fasahah, bacaannya fasih, dia renungkan bacaannya, diamalkan dalam hidupnya. Ma'as safaratil kiramil bararah. Allah turunkan ketenangan dalam hidupnya. Selepas sholat baca Quran, mau berangkat membaca Quran, di tempat kerja nyempatkan diri baca Quran. Kang Dedi, nanti kalau sudah di kantor jangan lupa simpan Quran. Minimal waktu mau menetapkan keputusan, baca Quran dulu. Ya Allah, apakah keputusan ini baik apa tidak ya Allah? Kalau memang baik ya Allah, saya putuskan ya Allah, saya tanda tangan. Nanti saya kasih tahu caranya. Namanya itu mengambil keputusan dengan Quran. Kalau biasanya orang itu sholat sunat hajat, kemudian istikharah, ada namanya istikharah Quran. Kalau siang hari mungkin Kang Dedi mau ngambil keputusan sulit, ambil Qurannya, ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat, buka Bismillahirrahmanirrahim, sholawat 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 3 kali berhenti, buka di surah mana itu, baca. Kalau ayatnya lebih banyak tentang azab, berarti apa yang mau sampean tanda tangan bahaya. Tetapi kalau ayatnya yang dibuka pas tentang ayat rahmat dan kasih sayang Allah, berarti pekerjaan yang saudara lakukan insya Allah manfaat. Itu yang diajarkan guru-guru kami di dalam ilmu Al-Quran. Kenapa begitu Ustadz? Karena Al-Quran adalah cara Allah berbicara kepada kita. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-Quran itu Allah turunkan, sebagian adalah sifat, obat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah. Punya masalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah tadi yang dibaca oleh imam itu tepat, bahwa cara membaca Quran itu dibagi 3. Satu namanya tartil, kedua tadwir, dan ketiga namanya hadar. Seperti apa tartil? Warattilil Qur'ana tartila, yang sering kita dengar Imam Masjidil Haram, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahmanir Rahim. Tartil. Yang dibaca oleh imam kita tadi tadwir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tadwir. Yang terakhir hadr. Di mana? Di kampung saya. Kalau imam seperti beliau di kampung saya tidak laku, Pak. Terlalu lambat. Ustadz siapa yang jadi imam barusan? Ustadz Ikhwan. Ustadz Ikhwan jangan coba-coba ke kampung saya, tidak laku. Lama Ustadz Ikhwan itu. Padahal saya lihat tadi cuma 40 menit. 40 ya? 40 menit. Yang laku di kampung saya itu sholat 20 rakaat ditambah witir 3, 23, itu selesai 20 menit. Tapi kecepatannya bedesot macam peluru. Orang sini kata apa Pak Kiai? Apa tadi yang di bandara? Bedelas. Bacaannya bedelas dia. Shoot macam peluru. Kalau ditanya kenapa cepat sekali sholatnya Pak? Biar tak digoda setan, kata. Setan nak masuk, rupa sholat saya dah selesai, kata dia. Boleh, tapi harus tahu hukum bacaannya. Ya, apalagi kalau kita sholat tarawih, kalau sholat sunat sholat tarawih itu kan sholat. Salah satu di antara rukun sholat itu kan tumakninah. Nah, yang sulit kalau sholat terlalu cepat itu biasanya gagal di tumakninah. Itu saja. Pernah nggak sahabat itu sholat secepat itu? Pernah. Namanya Abdullah bin Abbas. Tetapi itu hanya satu kali. Tapi bukan berarti kemudian kita mengikutinya. Boleh, tapi sebagaimana yang dibaca oleh Ikhwan tadi udah tepat, udah sedang itu. Namanya tadwir. Yang kedua yang senantiasa dirindukan oleh surga, wa hafidhil lisani. Orang yang menjaga lidahnya. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Manusia itu selamat atau tidak ditentukan oleh lidahnya. Mau baik atau tidak amal dalam hidupnya bagaimana lidahnya. Ibu-ibu terutama, ini menjelang Ramadan, ini mau selesai ini. Sudah beli baju baru Ibu? Baju baru sudah kebeli? Lah. Bapak, ini ibu-ibu nampak udah protes ini, THR belum cair ini. Yang paling sulit bagi orang, bagi manusia itu adalah menjaga ini. Maka Allah mendatangkan puasa Ramadan agar lidah kita tidak berbicara hal yang tidak manfaat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulil khair awil yasmut. Bicaralah yang baik, kalau nggak bisa yang baik, diam saja. Kalau seandainya pembicaraan kita mendatangkan mudarat bagi orang lain, kenapa kita tidak diam? Kita sekarang kalau menyaksikan media-media yang sangat luar biasa, caci maki itu dianggap biasa. Menghina saudaranya dianggap pekerjaan biasa. Bahkan mohon maaf, kalau apa yang saya sampaikan malam ini agak sedikit keras Pak Kiai Nazril. Saya sangat senang, bangga punya sahabat, punya teman jadi ketua PCNU. Kenapa? Salah satu organisasi besar keislaman di Indonesia yang menjaga, mampu dan mau menjaga Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang mau dan mampu menjaga dan merawat kebangsaan dan keberagaman itu NU salah satunya. Maka mudah-mudahan Kiai Nazril ini dengan sahabat-sahabat NU di Kayong Utara ini diberikan kekuatan oleh Allah, keikhlasan dan kesabaran membesarkan Nahdlatul Ulama. Karena saya juga pengurus NU Pak, cuma belum dilantik Pak Kiai. Di wilayah saya belum dilantik, ini kabarnya nanti nunggu habis Ramadan Pak Kiai. Pak Kiai tahulah kita nggak punya duit Pak Kiai. Yang ketiga, orang yang sedang dirindukan surga nih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mut'imil ji'an. Orang yang senang ngasih makan sama orang lapar. Nah Pak Dedi, biar sampean dirindukan surga, mulai besok sering-seringlah ngundang kita buka bersama. Serius ini. Gaji Pak Dedi berapa sih? Enggak banyak Pak Kiai.
gajinya sedikit, tunjangannya Pak Kiai gitu, uang sidang Pak Kiai misalnya. Nggak apa-apa, undang masyarakat di sini, Kiai Nazril undang. Kata Nabi, yang senang dan dirindukan oleh surga, wa mut'imil ji'an, orang-orang yang senang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, apalagi orang yang kelaparan dalam keadaan berpuasa. Yang keempat, wasaim fi syahr Ramadan, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, jangankan ibadahnya, ibu-ibu masak di rumah buat suami, buat anak-anak, itu ibadah. Apakah ibu dapat pahala? Pahalanya banyak. Ibu ngulek sambal buat suami, itu pahalanya banyak. Tapi jangan ngulek sambil merepet. Bahasa sini apa merepet kah? Ngomel. Ngomel ya. Jangan ngulek sambal buat suami mari ngomel. Emang laki tak betul laki aku nih kata. Nah, malam ini kita dalam suasana Ramadan. Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, orang yang senang baca Quran, hidupnya bersama Quran, dia tenang. Punya masalah? Enggak. Kok enggak punya masalah? Karena masalahku Allah yang sudah selesaikan. Kalau ditanya, apakah Anda tidak susah tentang hidup? Ngapain susah? Kenapa enggak susah? Allah yang urus saya. Kewajibanku cuma satu, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Weh Haji Nazril, Kiai Nazril, perintah istrimu, perintah anak-anakmu salat. Wahai bapak-bapak surau Al-Mahdi, perintah istrimu, perintah anakmu salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas salatmu, karena salat itu sulit. Salat berat apa tidak, Ibu? Salat berat apa tidak? Berat. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Aku tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah. Justru kami yang memberikan rezeki kepadamu. Allah yang jamin rezeki kita. Pekerjaan itu hanya sebab. Yang di belakang yang dua biarin aja, Ibu. Itu yang lagi ngobrol, biarin yang dua itu. Dia lagi ngebahas tanah kayak yang duaan itu. Biarin aja dia. Biar aja Kiai. Saya kalau ada anak kecil ke masjid, mau ribut seperti apapun saya senang. Senang saya, Pak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang baca khutbah, cucu yang paling dicintai oleh beliau itu namanya Hasan Husain. Ketika Nabi sedang baca khutbah, cucunya itu datang, pakaiannya sama, merah semua. Datang terhuyung-huyung seperti ini, main. Rasulullah turun dari mimbar dan kemudian menciumnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau di masjidmu sudah tidak ada anak kecil, engkau akan dalam musibah besar. Kenapa? Kalau anak ini tidak diperkenalkan masjid, mereka akan kenal tempat lain. Saya sering nasihatin pengurus, anak kecil dilarang main dalam masjid. Loh, kalau anak kecil dilarang dalam masjid, mereka akan main kemana, Pak? Biarkan mereka ada di masjid. Biarkan mereka bermain di masjid. Toh mereka tidak bawa najis. Tidak bawa najis mereka itu. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kelak di belakang hari menjadi orang hebat, mulai dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam, kemudian Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, mainannya di masjid. Kembali lagi kepada apa yang kita bicarakan. Allah mengatakan, la nas'aluka rizqa. Wahai Kiai Nazril Hijar, asisten satu Kesra ya, aku tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah. Biarkan saja, Bu, biarkan saja, Bu, biarkan saja. Nahnu narzukuka, kami yang menjamin rezekimu. Ini kerja di bank. Apakah gajimu itu yang mencukupimu? Tidak.
Apakah anggota DPRD itu yang mencukupi gaji saudara? Enggak. Yang mencukupi siapa? Allah. Sebenarnya rezeki kita cukup. Yang kurang apa? Keinginan. Keinginannya terlalu besar. Hati-hati mak. Kemarin di Pulau Maya kita sudah cerita Kiai ya, tentang ibu-ibu yang nggak mau datang ke pasar, rupanya didatengin pasar. Sekarang ini kan anak-anak muda, khususnya ibu-ibu muda kan nggak perlu susah-susah, capek-capek datang belanja di pasar pak. Pasarnya datang sendiri. Coba nih, nanti tanggal 22, 23 Ramadan, ibu-ibu mulai hilang dari masjid. Mainannya di mana? Kalau di kota ya mainan di mall pak, atau setidaknya di dapur buat lebaran. Wong Pontianak ini beda dengan kita di Jawa. Saya besarnya di Jawa ibu. Kalau di Jawa lebaran paling lama 2 hari. Kalau di Pontianak, kalau toples dia itu belum tengkurap, masih ada kue sebiji dalam toples, lebaran masih ada. 2 bulan kita berlebar. Allah yang mencukupi rezeki kita. Kenapa tidak cukup? Bukan tidak cukup, keinginan kita yang terlalu besar. Sebab apa kata Allah? Nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa, kata Quran. Maka Quran kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum biki ma lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasulih. Setelah aku tidak ada nanti, kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah cemas. Walaupun aku tidak ada di antara kalian, kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara untuk kalian. Yang pertama, Quran. Maka dalam hadis yang berbeda dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca oleh kalian Quran, cintai oleh kalian Quran, sebab kalian nanti di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang kepadamu. Ustadz Ikhwan senang baca Quran, nanti di yaumil qiyamah Qurannya datang. Saudara Ikhwan, saya Quran yang pernah saudara baca, kayak Nazril Hijar, aku adalah Quran yang pernah engkau baca, yang pernah engkau cium, yang pernah engkau jadikan pedoman dalam hidupmu. Apa kesusahanmu hari ini? Aku datang sebagai penolong bagimu. Ketika Allah berfirman kepadamu, Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Wahai saudara Nazril Hijar, hari ini kata Allah, Iqra' kitabak, baca catatan amalmu. Tak bisa engkau berpaling dariku, kata Allah. Catatanmu dari mulai akil baligh sampai engkau wafat, semuanya ada di situ. Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa berbuat baik, Allah kembalikan bagi dirinya, dan yang berbuat buruk pun Allah akan mengembalikan kepada dirinya. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Catatan amalmu itu menjadi saksi perilaku dan perbuatanmu. Saudara Dewan, Haji Dedi, labbaik wa sa'daik ya malaikat, silakan maju. Catatan saudara mau dibaca sekarang. Saudara Haji Dedi, Haji Dedi, ya, Haji Dedi, anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, fraksi Partai Hanura. Saudara menjabat 5 tahun. Taba'an ya malaikat. Iya, siap ya malaikat. Bagus. Catatan Anda bagus ini. Tunggu dulu. Ada merah sedikit ini. Wah, anggaran ini. Ngingetin saja. Ya, ngingetin saja. Komisi berapa, Bram? Komisi berapa? Komisi 1. Komisi 1 itu apa? Pendidikan. Oh, agak susah ya kalau pendidikannya. Yang berat itu pembangunannya. Saudara Dedi, ya malaikat, pada tanggal sekian bulan sekian ada catatan bahwa di sini saudara menandatangani sebuah draft
peraturan daerah, perda yang saudara tanda tangani, saudara tahu bagian mana yang saudara salah di sini, siap ya malaikat. Nih, baca sendiri. Oh, 200.000 nyempil ini punya siapa ini? Allah mencatat dengan sebaik-baiknya. Maka apapun yang kita lakukan hari ini, kata Allah, apapun yang kita perbuat hari ini, semuanya akan dicatat oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Dan nanti di yaumil qiyamah Allah akan membalas dengan sebaik-baiknya dan seburuk-buruknya perbuatan kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran Allah datangkan kepadamu sebagai penuntun hidupmu. Kalau engkau kembali kepada Quran, maka Allah jadikan hidupmu tidak akan tersesat, hidupmu tidak akan sulit, hidupmu tidak akan menemukan masalah. Kalau engkau kembali kepada hukum-hukum Allah dalam Quran, Allah jadikan kehidupanmu baik. Yang punya masalah, baca Quran, tenangkan hatinya dengan Quran. Apalagi ini bulan Ramadan, di mana Allah membuka pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu neraka. Artinya apa? Kesempatan besar untuk kita. Waktu kita tinggal sedikit, tinggal 13 hari ke depan. Waktu kita berpuasa, rasanya baru kemarin kita berpuasa, tapi subhanallah malam ini sudah masuk malam yang ke-18. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah akan memanggil kita dalam Quran yang Allah ceritakan, orang-orang yang berpuasa itu Allah panggil. Hei orang yang berpuasa sini, orang-orang desa apa ini? Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, ke sini. Ya Allah, dulu kalian puasa, iya ya Allah. Kalian salat, iya ya Allah. Menahan lapar, iya ya Allah. Menahan haus, iya ya Allah. Menahan nafsu, iya ya Allah. Menahan rasa marah, iya. Apa kata Allah? Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah, nikmati surga itu sepuas hati kalian. Karena dulu kalian berpuasa untukku, kata. Kalian tinggalkan semua kesenangan duniawi demi ketenangan ukhrawi. Kalian tinggalkan kesenangan dunia untuk ketenangan akhirat. Makan hari ini, nikmati apa yang kalian mau. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Tapi orang yang enggak puasa dipanggil juga oleh Allah. Yang Kayong Utara, yang enggak puasa sini. Yang malas sholat sini. Yang jadi pemimpin kurang jujur sini. Yang jadi suami tidak bertanggung jawab sini. Yang jadi istri tidak bersyukur sini. Yang jadi anak yang tidak taat sini. Apa kata Allah? Ihsya'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kalian, kata Allah. Rasakan apa yang pernah kalian lakukan. Wala tukallimun. Jangan protes lagi, kata Allah. Ihsya'u fiha wala tukallimun. Masuklah ke dalam neraka ini, kata Allah. Nikmati apa yang telah kalian lakukan. Dulu aku perintahkan puasa, kalian emoh. Dulu suruh sholat, enggak mau. Dulu suruh zakat, enggak bisa. Dulu suruh sedekah, enggak mau. Dulu suruh baca Quran, enggak mau. Ihsya'u fiha wa la tukallimun. Jangan bicara lagi, jangan protes lagi, karena hukum telah aku tetapkan dan bagianmu yang ini, kata Allah. Maka alangkah indahnya orang-orang yang berpuasa Ramadan. Alangkah nikmatnya orang-orang yang berpuasa Ramadan, menyempurnakannya dengan salat sunnat tarawih, disempurnakan lagi dengan qiraatul Quran, setiap malam bertadarrus Al-Quran. Allah memperkenankan dirinya untuk bertemu dengan hamba-hamba terkasih ini. Ternyata kenikmatan di akhirat itu bukan surga. Kenikmatan hakiki kita kelak di yaumil qiyamah bukan surga. Kenikmatan yang sesungguhnya adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenankan dirinya bertemu dengan Kiai Ikhwan. Allah berkenan bertemu dengan Haji Dedi. Allah berkenan bertemu dengan Kiai Nazril. Allah berkenan bertemu dengan Mas Andi. Allah berkenan bertemu dengan pembawa acara ini. Siapa ini? Wasbir,
sabar dan bersabarlah. Kenikmatan yang tertinggi di hadapan Allah ketika Allah memperkenankan dirinya bertemu dengan hambanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat, setiap hari Jumat, setiap orang yang masuk surga diperkenankan bertemu dengan Allah. Setiap hari Jumat, wahai hambaku, panggil satu-satu. Setiap hari Jumat diperkenankan bertemu dengan Allah. Selepas pertemuan dengan Allah di yaumil qiyamah, orang ini tidak ingat kepada surga. Yang dia ingat hanya pertemuannya dengan Allah. Yang ada dalam hatinya rindu dan rindu, pengen lagi bertemu dengan Allah. Gambaran hidup kita adalah orang yang hatinya terpaut kepada Allah, dia rindu dengan waktu sholatnya. Dalam keadaan di kantor kenazir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, saya dipanggil lagi sama Allah kekasihku. Datang. Nih Bang Andi, misalnya besok subuh di depan pintu nih, depan pintu masjid, pas azan subuh kalimat yang dibaca, as-salatu khairum minan naum, depan masjid, pas depan masjid. Tiba-tiba ada yang telepon Bang Andi. Bang Andi, ya Pak, uang yang 10 miliar silakan ambil sekarang. Pertanyaannya, apakah Bang Andi tetap masuk sholat atau ambil 10 miliar? Hah? Bu, kalau besok subuh ada yang seperti itu, ibu mau masuk masjid, tiba-tiba ada tetangga ngasih, Bu, jangan masjid lah, ini ada duit 10 miliar. Ibu tetap masuk atau ngambil duit? Hah? Masjid ke ambil duit? Masjid. Yakin? Yakin nih? Yakin tak mau kasih Bang Wasbir ya? Padahal Allah sudah panggil hayya 'alal falah. Yuk masuk semuanya. Ada kemenangan besar kata Allah. Lebih-lebih sholat subuh, besok subuh mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan kita ketemu di Masjid Al-Khair. Sholat subuh rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Sholatmu yang 2 rakaat waktu fajar, waktu subuh, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Tapi kenapa enggak mau? Padahal sholat subuh Allah jelaskan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh ribuan malaikat. Ibu berangkat dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ambil wudhu di rumah, sempurnakan wudhunya, berangkat ke masjid. Kaki kanan ibu diangkat waktu subuh. Ketika kaki kanan diangkat, Allah gugurkan satu persatu dosanya. Kaki kirinya diangkat, Allah naikkan derajatnya satu persatu. Perjalanan ibu diiringi malaikat. Hei fulana binti fulan, engkau sedang menuju Allah Tuhanmu yang menciptakanmu. Nyampe di masjid, baca doa di depan masjid, Allah waftahli bil abwabi rahmatik. Masuk, salat sunat 2 rakaat. Selepas salat sunat 2 rakaat, nunggu imam. Selepas salat berjamaah, masih menyempatkan diri membaca Quran di masjid. Pulang ke rumah, tidak terkira berapa pahala dan kebaikan yang Allah siapkan untuk ibu-ibu semuanya. Maka sholat subuh itu sholat yang paling berat. Ada sholat 2 yang berat kata Nabi, disebut dengan sholatul bardaini, sholat dingin. 2 sholat yang dingin. Apa itu? Waktu asar. Kenapa disebut sholat yang dingin? Karena selesainya matahari yang panas kepada dingin. Itu sholat asar. Dan yang kedua sholat subuh. Kenapa ya Rasulullah sholat asar dan sholat subuh itu besar pahalanya? Karena orang paling malas 2 sholat ini.
Ya Kiai, dua sholat ini paling malas kita sholat. Kalau zuhur kita masih sempat mungkin di kantor, tapi kalau sholat asar perjalanan pulang lagi capek-capeknya. Apalagi yang kerja di ladang, suka nak telentang sebelum maghrib. Sholat maghrib orang masih sholat, tapi subuh. Maka kata Nabi SAW, dua sholat yang dingin itu pahalanya sangat besar di sisi Allah, yakni sholat asar dan sholat subuh. Maka pertemuan malam hari ini, walaupun ibu-ibu dalam kondisi yang capek, ini hari yang ke-17 masuk ke 18, semakin capek kita, maka semakin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertemuan malam ini mudah-mudahan kelak menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah, bahwa malam hari ini, di malam tanggal 18 bulan Ramadan, dalam suasana hati yang sedang beribadah kepada Allah, kita duduk di masjid ini. Orang yang sedang duduk, Fahad, berapa jam waktu saya? Takut kelamaan, kasihan jamaah. Ya, jangan lama-lama. Saya kasihan Pak Kiai, saya kasihan Pak Nazril Hijar, rumahnya jauh. Rumah beliau jauh ya? Jauh rumah Pak Kiai, jauh. Hah? Oh, saya pikir 5 kilo dari sini. Pak Dedi, rumahnya malah di Pontianak beliau, di Masjid Al-Falah ya. Kabar gembiranya untuk kita ibu-ibu, kabar gembiranya sebagai hadis penutup, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sekelompok manusia berada di masjid Allah, yatluna kitaballah, membacakan Al-Quran. Tadi kita dibacakan oleh Quran oleh qori kita, yang kata beliau tadi itu Dewan Hakim MTQ Provinsi. Yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainakum, dan mempelajari ayat-ayat Allah. Seperti kita malam ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti turunkan ketenangan. Pertanyaannya, pilih senang apa tenang? Pilih senang apa tenang? Senang, tenang, tenang. Kalau pilih senang atau tenang, ibu pilih tenang. Apakah ibu lebih tenang nggak punya uang atau punya uang? Bingung kan Pak Kiai? Apakah Pak Kiai lebih, tadi Pak Kiai pilih tenang, apakah Pak Kiai lebih tenang punya uang atau nggak punya uang? Nggak punya uang. Kenapa begitu? Saya kasih contoh yang paling mudah ini, karena saya penutur sejarah dan filsafat. Pak Dedi kan pakai mobil. Pak Dedi pakai mobil. Kalau mobil Pak Dedi semakin baru, apakah Pak Dedi semakin susah? Semakin susah. Kalau Pak Dedi pakai motor, modalnya cukup 30.000. Pakai mobil biasa modalnya berapa per hari? 300.000. Semakin mahal mobil Pak Dedi, semakin mahal pengeluarannya. Apakah Pak Dedi makin pusing? Makin pusing. Jadi daripada Pak Dedi pusing dengan mobil, kasih saja. Ada masjid yang siap menerima, bahkan NU siap menerima itu. Ya Pak Kiai Nazril, siap menerima. Wah, malah nggak pakai mobil, saya pusing Pak Kiai. Saya kurang paham juga jadinya ini. Jadi begini Pak, semakin orang itu diberikan nikmat yang besar oleh Allah, kalau tidak didasari syukur kepada Allah, dia semakin sulit. Saya kasih contoh paling mudah. Bang Andi, kalau Bang Andi punya uang 100.000, maukah Abang Andi berbagi dua? 100.000 bagi dua berapa? 50.000. Kalau uangnya 1 juta, mau dibagi dua? Mikir-mikir. Pak Dedi punya gaji 20 juta, mau dibagi dua? Enggak mau.
Semakin besar Allah memberikan nikmat kepada hidup kita, berarti semakin besar ujiannya. Makanya kalau mau sedekah jangan nunggu kaya. Ada yang bilang nanti kalau aku kaya mau sedekah, bohong. Di saat miskin itulah kalian belajar sedekah, kata Nabi. Karena nanti kalau kalian kaya, kalian pasti nggak sedekah. Buktinya Qarun, kata Nabi. Qarun itu dulu orang baik, tapi setelah hartanya bertambah malas dia keluarin. Ada uang 100 juta dibagi dua, 50 juta untuk istri, 50 juta untuk istri. Istri yang mana nih Pak Kiai? Sebab konon Pak, konon kata ibu-ibu di dunia manapun, uang suami berarti uangnya istri, uang istri uangnya, berarti suami nggak punya. Kalau uang bapak masuk ke bank, bapak tinggal ambil pakai ATM, minta 1 juta keluar, bisa. Tapi uang bapak disimpan sama istri, minta buat bensin keluar, bisa keluar? Tidak keluar. Sebab dalilnya istri itu cuma satu, uang istri milik istri, uang suami milik istri. Hati-hati Bang Andi. Yang kedua kata Nabi, kalau engkau sudah kumpul di masjid macam ini nih, kata Nabi, yang pertama, illa nazalat alaikimus sakinah, hatimu pasti tenang pulang dari masjid ini, habis salat habis sujud, masalahmu selesai karena engkau percaya kepada janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Yang kedua, wasyathumur rahmah, Allah cucurkan rahmat yang tiada henti kepada orang yang senang dan mencintai masjid ini. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, malaikat berada di tengah-tengah kita. Seandainya mata hati kita bisa melihat, ada ribuan malaikat di antara kita sedang duduk mendengarkan majelis ilmu ini. Dan yang keempat, wa dzakarakumullahu fi man indahu, nama ibu-ibu lagi viral. Kalau viral di dunia itu sebentar, ceramah-ceramah saya viral ditonton puluhan juta orang, tapi belum tentu saya viral di sisi Allah. Video-video saya di Facebook jutaan yang nonton, di TikTok jutaan, malah belasan juta. Tapi apakah saya sedang disebut oleh Allah? Saya bahagia karena saya duduk di antara orang-orang soleh. Karena tidak mungkin saudara ini tidak mengenal Allah dengan baik. Saudara ini orang soleh, dasarnya apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu dijadikan faqih dalam beragama. Makna faqih itu faham. Faham berarti mengerti. Tujuan kita datang ke sini biar faham dan mengerti tentang hukum-hukum Allah. Yang disebutkan oleh Nabi, wa dzakarakumullahu fi man indahu, nama kita sedang dibicarakan oleh Allah kepada siapa? Nama kita sedang disebut di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ada hambamu di desa Sutra, di desa Sutra duduk di surau Al-Mahdi dari mulai salat maghrib nunggu Isa, kemudian habis Isa tarawih, habis tarawih kemudian pengajian, dia bernama Fulan bin Fulan. Ya Muhammad, disebutkan di sisi malaikat penjaga arsy. Ya malaikat, ada hamba Allah yang bernama Fulan bin Fulan masih duduk di majelis itu. Disebutkan di sisi malaikat, disebutkan di sisi para nabi dan rasul, nama kita sedang dibicarakan di antara para wali-wali Allah. Karena apa? Kita duduk di masjid dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhir, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat orang masuk masjid, hatinya terikat kepada masjid, cinta kepada masjid, saksikanlah orang itu dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara balasan orang yang beriman adalah jannatul ma'wa, surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih terkhusus kepada Ki Nazril, kemudian kepada Bang Andi yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Bang Andi, mudah-mudahan Bang Andi senantiasa istiqamah membawa para dai-dai dan kiai-kiai untuk masuk ke daerah ini, menyampaikan hikmah-hikmah agama dan kebenaran di jalan Allah. Saya juga mohon maaf Bang Andi, malam ini saya masih agak sedikit teler-teler, kalau bahasa Pontianak itu Pak, masih apa ya, Wang sambas kata itu peneng-peneng lalat ini. Nah, peneng-peneng lalat kepala saya ini Pak. Sebab dalam 1 bulan ini saya penerbangan terus Pak. Saya penerbangan terus, terbang sana terbang sini. Dan malam ini saya agak pusing sedikit ini. Nampaknya belum ngopi nih Bang Andi. Ini dari tadi panitianya nggak paham ini Pak. Yang dikasih sama Bang Andi air putih melulu Pak. Dia pikir saya puasa mutih kali. Nanti saya pengen ngajak ngopi ke Nazril ini. Ya Masya Allah. Tapi enaknya ngopi itu jam 12 siang ya. Mudah-mudahan subuh nanti kita bisa bertemu di masjid ini, di Masjid Osman Al Khair, dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu doa yang saya mau sampaikan kepada para jamaah, biar anaknya jadi ahli Quran. Ya, Nabi itu sangat mencintai sepupunya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Doa Nabi kepada Abdullah waktu kecil, dipegang kepalanya, ikuti bacaan saya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Jadi pegang begini nanti kepala anaknya Ibu ya. Setiap Ibu selesai sholat, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, jadikan anakku ini orang yang faqih dalam beragama, dan jadikan dia orang yang alim di bidang ilmu takwil dan tafsirul Quran. Insya Allah anaknya dibukakan pintu hatinya. Dan itu adalah doa yang paling ma'thur, yang paling masyhur, yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu Ibnu Abbas, sepupu Nabi ini, menjadi sahabat yang paling ahli di bidang takwil dan tafsirul Quran. Dan itu sangat gampang doanya, pegang begini. Pertanyaannya, kalau laki saya Pak Ustaz, boleh enggak doakan nih? Jangan, bacakan ayat kursi aja. Tak mempan macam ni dah laki mak ni. Pegang kaki laki mak, bacakan ayat kursi. Ngapa pula? Biar tak berjalan terus dia. Masya Allah. Saya ini sering diprotes sama emak-emak kalau sudah di Pontianak. Pak Kiai, doa yang kemarin mbak manjur katanya kan. Yang kemarin mana? Doa saya biar tak main anok terus, biar tak ngopi terus di ameng, kata dia kan. Oh mak salah doa kali, dia bilang gitu kan. Mak kalau nak doakan laki, kalau laki mak tak balik-balik dari rumah, ambilkan naik 1 ember. Bacakan apa? Bacakan Yasin 7 kali, ayat kursi 7 kali, kemudian kul ya ayyuhal kafirun. Buat apa? Siapa tahu ada setan di dalamnya. Setan apa? Setan kopi. Yang pula setan kopi, dia tak balik-balik. Habis itu dipenomkan, tadak simborkan sekali dengan dia. Nah, saya ada cerita sebelum saya tutup. Al-Quran itu hebat Pak. Wallah, Al-Quran itu tidak ada banding dan tidak mungkin ada tandingnya. Suatu hari, ini ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Agamanya Konghucu. Karena dulu saya mimpin beberapa kawan-kawan yang ahli ruqyah di Pontianak, terutama yang terlibat masalah narkoba Pak Kiai. Ada satu orang itu sudah dibawa ke pengobatan kemana-mana. Sampai ini anak dibawa ke Malaysia, tapi tidak sembuh. Dibawa ke orang-orang pintar, tidak sembuh. Qadarullah, atas izin Allah, pagi itu abangnya telepon saya. Abangnya telepon saya, kebetulan abangnya itu salah satu pimpinan perusahaan besar di Pontianak. Kebetulan dia Konghucu. Selamat pagi Pak G, selamat pagi. Ini siapa ya? Dia memperkenalkan ini diri. Saya ini nih Pak G. Baik. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Kiai. Adik saya ini konon kemasukan. Tapi sudah dibawa ke ahli ruqyah malah nggak sembuh-sembuh. Malah melawan Pak Kiai. Baik. Sudah saya bawa berobat ke beberapa negara, malah makin parah. Baik. Sudah dibawa ke ruqyah? Sudah. Baik.
Bisa dibawa ke rumah? Mohon maaf Pak Kiai, anaknya tidak bisa jalan. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Ternyata anak ini dalam keadaan tidak sadar. Dan setelah beberapa menit dia sadar, kemudian saya ajak bicara. Ini cerita asli. Dan orangnya masih hidup. Saya tanya, kau, iya. Kamu tahu Allah? Enggak. Baik. Kalau seandainya memang kamu mau, apakah engkau akan meyakini Allah? Iya. Yang penting saya sembuh. Baik. Apakah kamu percaya kepada Muhammad? Saya belum tahu. Apakah engkau yakin kepada Quran? Saya belum tahu. Baik. Begini, kalau engkau mau sembuh, ucapkan satu kalimat. Selepas ini engkau sembuh. Ucapkan satu kalimat. Ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Konghucu. Udah ikuti bacaan saya saja. Ikuti bacaan saya saja. Saya tidak mau tahu kamu Konghucu atau bukan. Yang penting kamu sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bi asma'illahil a'zami wa bi hurmatil Qur'an. Allahumma arhamni bil Qur'an washfini bil Qur'an. Sudah. Atas izin Allah dia tidak sadar. 2 menit berikutnya dia sadar dan dia minta dituntut bacakan 2 kalimat syahadat. Apa yang saya tanya? Kenapa kamu mau bersyahadat? Waktu Pak Kiai menyebutkan Allahumma shfini bil Quran, jantung saya seperti mau meledak. Orangnya masih hidup. Ada di Siantan Hulu. Saya tanya, kenapa kamu beriman? Ketika Pak Kiai menyebutkan kalimat yang tadi, yang mana? Yang ini. Jantung saya seperti mau meledak. Dan atas izin Allah semuanya keluar. Dan pada hari itu keluarganya ikhlas, dia menjadi mu'alaf. Hanya karena kemuliaan Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana dengan kita yang senantiasa membaca Al-Quran? Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar dan ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah, dan balasan terbaiknya adalah jannatul adn, jannatul ma'wa kelak di yaumil qiyamah. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih untuk Kiai dan para kiai-kiai yang lain, para ustadz, para sahabat-sahabat dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pengajian kita dengan membacakan Al-Fatihah. Pahalanya semoga Allah sampaikan kepada para wakif, para orang-orang yang mewakafkan tanah masjid ini, mushola ini, dan yang mewakafkan pembangunan ini dengan hartanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.